Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Menora, ini kita udah di segmen terakhir. Ini tadi udah ngomongin panjang lebar seputar produk-produk yang bisa bertahan sampai 14 tahun. Saya yakin 14 tahun itu pasang surut tadi udah dijelasin juga di segmen 3, tapi harus ada problem solving. Jadi dan itu yang sebenarnya dibutuhin sama setiap pengusaha gitu. Jangan sampai pengusaha tuh gampang nyerah gitu. Padahal sebenarnya itu bagian dari proses. Nah, kalau boleh dikasih tips nih buat para pemirsa TV-mu yang sedang memulai usaha dan sedang mungkin mengalami yang pernah Mbak Nora alami gitu, kena tipu lah segala macam. Harusnya seperti apa sih? Sebenarnya sih biasa aja ya. Kita itu pertama itu harus yakin dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Ya, kita kerjakan tuh seyakin-yakinnya. Jadi biar mudah semuanya gitu. Jadi aku itu mulai sesuatu itu aku dengan keyakinan yang besar. Terus kita harus melihat juga kiri kanan. Apa sih yang sedang berlaku sekarang? Maksudnya apa sih yang sedang lagi tren, Hits, ya. gitu ya? Kita pelajarin dulu. Jadi jangan langsung, kadang-kadang orang kan kayak ada baru ini langsung Buru-buru ikut-ikutan, gitu. buru-buru ikutan, ada yang ikutan lagi. Akhirnya itu tidak menguatkan untuk seorang yang baru pemula untuk berbisnis. Oke. Gitu. Jadi kita harus pelajarin dulu apa sih yang kita mau buat, gitu. Tipsnya seperti itu aja. Dan ya itu tadi, aku selalu inikan diri aku untuk mengikhlaskan sesuatu. Mengikhlaskan sesuatu. Jadi apa yang aku kerjakan, aku senang, aku ikhlas. Okay. Karena itu akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, Gitu. Karena kalau kita tidak suka dengan apa kita kerjakan, sulit untuk kita untuk membuat produk apapun itu, mau itu di segi fashion atau makanan apa saja. Karena kita harus yakin apa yang kita buat dulu dan apa sih yang sedang tren sekarang. Terus dengan keyakinan kita tuh harus kuat dan jangan gampang menyerah terutama gitu. Jangan, karena kan kalau usaha itu kadang orang kan baru juga jualan hari ini, aduh kenapa sih nggak laku ya? Aku kayaknya udah majang semuanya deh, gitu. Aku udah buat deh semuanya, udah buat ini buat itu gitu. Hari ini udah nervous, udah aku nggak mau mulai lagi. Kayaknya aku bukan bilang aku di sini. Nah, itu banyak gitu. banget tuh yang suka langsung Bukan aku, berpikir kayak bukan gitu. di sini deh gitu. Akhirnya udah nyerah gitu. Padahal di situ itu yang lagi benar-benar kita tuh lagi dikasih tahu, oke nih besok ini nggak akan ini, tapi besok itu akan ada si pembelinya gitu. Kita harus yakin gitu. Kalau keyakinan kita kuat, insya Allah lampauin. Gitu. Harus aku kayak sih gitu. Ya harus seperti itu. Nah, Jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Benar. Jangan gampang menyerah. Jangan sampai satu kali rugi, satu kali nggak kejual langsung rasa ini bukan bisnis saya, ini bukan rezeki saya. Nggak kayak gitu sebenarnya. Tergantung cara pandang kita aja kayak gitu ya, berarti ya. Gimana kalau asal kita berpikir positif, pasti ada kok gitu, ada kok jalan keluarnya, selalu ada gitu. Permasalahan tuh nggak mungkin nggak ada jalan keluarnya. Nah itu kan tadi dari sisi diri sendiri gitu, menghadapi setiap masalah di setiap usaha. Nah sekarang kalau dari sisi produk, mungkin ini pemirsa TV-mu juga ada yang pengen gitu sebenarnya membuat sesuatu yang produk-produk yang mungkin setipe dengan Mbak Nora. Pasti punya tips dan trik gimana sih biar produk kita tuh kejual. Gimana caranya biar produk kita tuh orang suka? Kalau kita produk kita orang ingin lihat produk kita supaya laku, sebenarnya kita harus banyak promosi. Promosi kan sekarang dunia dari teknologi ya. Betul. Banyak hal yang kita bisa lakukan dengan handphone. Banyak yang kita bisa inikan di dunia teknologi sekarang. Lebih mudah kok saya bilang ya, lebih gampang lah mengakses sesuatu. Jadi kalau aku sih nyaranin misalnya kayak orang yang baru pemula, ya mulai-mulai deh misalnya ke IG gitu, taruh ya produknya apa gitu ya. Nanti kan orang akan lihat gitu. Untuk promosi juga kan kita bisa banyak gitu, melalui teman-teman gitu, untuk ngasih tahu ini loh produk aku yang aku bakalan mau jual, atau bisa juga melalui seperti kita memberi gitu. Kalau saya lakukan gini loh, produk baru seperti sejadah itu, aku kasih berapa orang.
Oh, gitu ya. Untuk mereka untuk mempromosikan aku punya produksi produk. aku gitu. Untuk yang baru kita kan belum banyak dikenal orang. Betul. Otomatis kita harus mencari orang yang untuk bisa mempromosikan dengan tidak perlu biaya. Iya kan, kalau kita harus keluar biaya, namun baru-baru mulai udah ngeluarin biaya sekian nih Betul, gitu loh. Jadi aku kasih beberapa orang yang mereka akhirnya bisa mendatangkan lebih dari apa yang aku kasih. Gitu. Oke. Seperti itu kalau aku untuk yang mau mulai ya, mulai usaha. Rajin-rajinlah berpromosi dan mungkin satu kualitas produknya itu sendiri. Betul nggak sih, Mbak? Jadi jangan sampai kita ngejual sesuatu dengan kualitas yang jelek, yang penting orang beli banyak kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu juga, karena kan gimana caranya mempertahankan loyal customer gitu. Kayak Mbak Nora ini, Mbak Nora punya loyal customer dari 2006 sampai sekarang, itu berarti karena memang produknya itu berkualitas gitu. Jadi jangan sampai orang satu kali beli langsung kapok gitu ya. Gimana caranya orang beli balik lagi gitu. Nah, dari tadi kita belum pernah ngebahas tentang kalau orang bisa nggak sih orang beli custom? Sangat bisa. Sangat bisa. Itu apa yang bisa di custom? Hampir semua kita bisa. Oh iya. Produk kita semuanya bisa di custom karena saya memenuhi semua pasar. Nah, jadi kan kemauan pasar itu kan beragam. Betul. Beragam. Jadi saya memenuhi semua pasar. Mereka mau custom yang mana? Karena kan kadang-kadang orang ada yang ingin dia tidak mau produknya itu hanya dia saja. Betul. Nggak mau pasaran ya, nggak mau pasaran gitu ya. Jadi itu juga banyak yang kita tangani seperti itu. Ada misalnya kantor-kantoran yang mereka ingin, oh ya aku mau custom ini dong, yang ini gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Gitu. Tapi kalau proses customnya itu sendiri, jadi kan berarti kan emang istilahnya harus pre-order dulu kan, berarti kan untuk dibuatin kayak gitu. Itu biasanya prosesnya berapa lama? Tergantung apa yang mereka pesan. Oh gitu. Paling cepat berapa lama? Paling lama tuh maksimalnya berapa lama gitu? Iya, kalau yang mereka pesan yang mereka agak sulit untuk kita kerjakan, itu minimal ada yang 2 minggu sampai 3 minggu. Gitu ya. Tapi kalau yang hanya itu tidak merumitkan, itu hanya seminggu. Seminggu udah bisa langsung dikirim. Gitu. Nah, ini tadi kita udah ngebahas harga sebenarnya, tapi ngebahas harga yang cuma ada di sini nih. Saya juga penasaran, pasti pemirsa TV juga penasaran. Harga produknya Mbak Nora dari yang termurah sampai yang paling mahal itu berapa? Yang paling murah berapa? Aku yang paling murah itu ya si topi ini. Topi ini yang tadi 135. Yang paling mahal? Yang paling mahal itu ya tidak terlalu mahal sih ya. Itu ada yang kalau gaun itu ada yang sampai 12 juta. 12 jutaan. Itu batik tulis pasti? Iya. Jadi makanya mahal. Ya, batik tulis dan kita kadang-kadang combine dengan sutra. Ya, dan itu kain semua kita desain sendiri, motif. Jadi hanya kita aja yang punya si motif itu tadi. Gitu. Jadi di situ harganya ada yang sampai 12 juta baju itu. Kalau baju-baju yang mahal kayak gitu, biasanya Mbak Nora itu memang produksi terlebih dahulu baru dijual, atau memang itu udah berdasarkan pesanan aja sih? Karena kan banyak juga orang yang produksi berdasarkan pesanan aja kalau yang tipe-tipenya mahal kayak gitu. Kalau Mbak Nora sendiri gimana? Ada sebagian baju kita ini kan dulu, promosikan dulu. Misalnya kita ikut event seperti Indonesia Fashion Week gitu ya. Jadi baju itu sudah kita promosikan di situ gitu dengan fashion show tentunya. Jadi di situ customer kita sudah lihat dan mereka sudah tag ini aku yang mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini gitu baju itu. Jadi tertarik juga, kita dari tadi belum ngebahas Indonesia Fashion Week gitu. Mbak Nora ini ternyata salah satu desainer yang juga selalu rutin mengikuti Indonesia Fashion Week. Sampai nggak cuma di Indonesia Fashion Week, tapi ada di luar negeri juga ya Mbak Nora ya? Boleh diceritain nggak sih ke kita, itu udah ikut kemana aja berarti? Ya belum banyak ya sebenarnya aku ikut. Aku hanya ikut di negara Asia aja gitu. Kebetulan negara Asia itu aku suruh anak aku yang maju. Gitu. Karena dia juga sama kayak aku lulusan Susan Budi Harjo juga. Gitu. Berkecimpung di dunia yang sama gitu. Jadi anakku itu dia ada di Malaysia Fashion Week.
Hong Kong Fashion Week gitu. Jadi baru 2 negara itu yang Oke. dia, karena dia baru mulai nih. Dia baru lulus ya. Oke. Jadi dia aku jalankan dia yang ini untuk ikut-ikut event-event itu semua. Nah, kalau gitu. di Indonesia Fashion Week sendiri ini kan biasanya setiap tahun nih. Udah ikut berapa tahun berarti? Aku ikut Indonesia Fashion Week itu dari 2012 ya. Dari 2012, berarti udah 8 tahun berjalan. Iya. Tahun ini sayangnya nggak ada ya. Iya, tahun ini nggak ada. Tahun ini nggak ada, tapi lagi setahu aku Mbak Nora lagi persiapan untuk tahun depan. Iya. Karena tahun depan insya Allah diadakan di Iya. bulan insya Allah tuh di bulan Maret. Di bulan Maret. Di bulan Maret. Berarti kita akan tunggu produk-produk Iya. keren di bulan Maret langsung dari Mbak Nora. Aduh, Dan insya Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan bisa acara itu juga tidak ditunda lagi. Iya, benar-benar jangan sampai mundur lagi. Saya Iya. juga udah kangen banget soalnya ngelihat beragam baju-baju lucu menarik gitu jalan di catwalk. Nah, ini Mbak Nora terima kasih loh, nggak kerasa kita udah ngobrol 1 jam. Obrolannya menarik banget, obrolannya bermanfaat banget, nggak cuma untuk saya tapi juga untuk pemirsa TVmu di rumah. Jadi untuk pemirsa TVmu yang ada di rumah, sekali lagi kalau misalnya memang ingin jadi pengusaha, harus ulet, harus sabar, harus yakin, harus tulen, harus telaten, karena nggak mungkin ada usaha yang mengkhianati hasil. Yeah. Mbak Nora ini salah satu contoh, 14 tahun berusaha berkecimpung di dunia fashion batik Garut pula gitu, yang nggak pernah pindah-pindah, selalu di Garut, tapi ada hasilnya gitu, terbukti sampai dengan sekarang bisa bertahan, punya loyal customer di berbagai negara juga, dan saya yakin pemirsa TV juga harusnya bisa gitu. Kalau Mbak Nora bisa, saya juga harusnya bisa, pemirsa TV juga harusnya bisa. Dan semoga pandemi sekarang cepat selesai dulu ya, biar bisa berkreasi lagi, biar bisa memproduksi barang-barang yang lucu lagi. Mbak Nora, sekali lagi terima kasih telah hadir di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan bosen kalau nanti saya undang lagi ke sini, kita ngobrol yang lain lagi. Kalau ini bagian pandemi, nanti mungkin kita bisa nextnya kita ngelihat fashion yang tadi 12 juta busanya kayak gimana, saya juga penasaran soalnya. Boleh. Nah, pemirsa ya. Betul sekali. Pemirsa TVmu, terima kasih juga telah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah. Saya Raini Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.